ada Bu Ika, ada Pak Heru, ini juga PTP di Kementerian Perhubungan. Di Poltek Bank Surabaya banyak sekali alumni TP di Politeknik Perbankan Surabaya. Di Politeknik Pleren juga membantu meningkatkan mutu pembelajaran dan mengembangkan berbagai model dan media pembelajaran yang berasal dari alumni teknologi pendidikan. Banyak, banyak juga nih. Mohon izin ini yang kemarin ikut kegiatan Bu Reni, Pak Subur, teman-teman yang ada di Jawa Timur juga banyak, di BMTK juga banyak. Monggo ini BKKBN banyak teman-teman TP yang ada di sini. Ini kemarin sudah berinteraksi dengan saya dan Pak Andi Mariono dan Pak Fajar juga bergabung di APTP. Bagaimana meningkatkan mutu, meningkatkan kualifikasi dan rencana menentukan kompetensi dan kualifikasi di PTP ini, teman-teman di UP. Ada Bu Ani, ada Bu Elisa, Bu Ike, Bu Rosana, ada juga yang Uncen, kemarin yang sering WA kepada saya teman-teman Uncen ini. Di UNED juga banyak, di Malang juga banyak teman-teman yang masa pembukaan berpikir hoax, model pembelajaran yang baru, dan produk-produk media pembelajaran yang paling cocok untuk belajarnya mereka. Demikian juga paradigma pembelajaran berpusat pada siswa perlu mempertimbangkan peran-peran teknologi pendidikan. Tadi Pak Rudi sudah memberikan contoh banyak terkait dengan bagaimana model pembelajaran baru pendidikan. Tentu sekarang teman-teman di Dikti, Dikdasmen, berbagai kelas, Pak Alim yang mengembangkan pada Dikti, tidak pernah berhenti untuk mengembangkan model dan media yang paling cocok untuk pembelajaran berbagai format pembelajaran, termasuk berbagai diklat daring yang sekarang dikembangkan teman-teman di LPMP. Masuki era Society 5.0, bagaimana peran TP dalam mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa masa depan pendidikan akan berada di tangan orang-orang yang dapat menghayati arti dari teknologi pendidikan. Di tangan orang-orang yang dapat menghayati arti teknologi. Terima kasih Bu Ina, mohon maaf jika ada kekurangan, saya kembalikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Mus. Menarik sekali tadi, semoga bisa menginspirasi teman-teman alumni ataupun dunia usaha yang berminat menerima lulusan teknologi pendidikan. Terima kasih. Mohon maaf, saya sampai membawa teknisi supaya tidak ada kendala. Saya kira tempat saya saja yang ada kendala. Hari ini saya akan membawa tema evokasi sarjana teknologi pendidikan dalam sekolah dunia usaha. Banyak dijelaskan oleh Bapak Rudi, tapi nanti saya hari ini juga akan memberikan bagaimana peluang selain di ASN, di industri, dan
aplikasinya di lapangan kita saat pembelajaran menghadapi suatu kondisi tertentu seperti kemarin pandemi. Saya akan karena saya dari pendidikan, saya aplikasinya di pendidikan, aplikatifnya sarjana TP di pendidikan, saya akan menjelaskan sedikit tentang kualitas guru. Kualitas guru yang berkualitas yaitu guru yang memenuhi standar pendidikan, baik menguasai materi pembelajaran sesuai dengan standar isi dan menghayati dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai standar proses pembelajaran. Kemudian yang undang-undang yaitu sesuai Undang-Undang Sisdiknas tahun 2020 tahun 2003 berdasar kajian konseptual kualitas guru dibuktikan dengan kompetensi seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik di dalam kelas. Kompetensi merupakan suatu kesatuan yang utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai pada guru yang terkait dengan profesi tertentu berkaitan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dan diwujudkan bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi guru tersebut. Kompetensi pedagogik ini ada beberapa yang intinya bahwa kemampuan mengolah pembelajaran siswa meliputi pemahaman terhadap siswa, perancangan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Kemudian kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas, mendalam, yang memungkinkan seorang guru membimbing siswa untuk memenuhi standar kompetensi yang ditentukan dalam standar nasional. Makna teknologi pendidikan tadi sudah dijelaskan panjang oleh Profesor Mustaji dan guru saya tidak akan menjelaskan lagi, nanti saya bisa kualat nanti kalau orang Jawa karena beliau guru saya, beliau pendekar daripada teknologi pendidikan. Tetapi secara umum teknologi pendidikan itu merupakan proses, produk, struktur, atau sistem di mana proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan. Teknologi pendidikan sendiri bisa kita definisikan secara teori, praktek, desain, mengembangkan, pemanfaatan, pengolahan, penilaian, dan penilaian proses, penilaian akhir, sumber, dan sistem belajar tersebut. Teknologi pendidikan berusaha memecahkan masalah belajar dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan isometristik, pendekatan sistematik, pendekatan sinergetik, sistemik, inovatif. Ya, ini yang saat ini sangat diperlukan di sekolah karena kita belajarnya dalam suatu kondisi dan era baru. Nah, kemudian integratif. Penerapan teknologi pendidikan di dunia pendidikan yaitu untuk memecahkan masalah belajar baik secara mikro maupun makro. Kalau secara mikro itu masalah pembelajaran dalam lingkungan terbatas, misalnya dalam sekolah, dalam kelas, tetapi proses pembelajaran dikembangkan oleh guru yaitu dengan menerapkan teknologi pendidikan tersebut bisa akan terselesaikan masalah tersebut. Sedangkan yang secara makro, pemecahan masalah belajar secara menyeluruh meliputi semua komponen karena pembelajaran itu kalau di sekolah itu kan suatu sistem. Nah, ini yang mungkin nanti sangat ditunggu-tunggu rekan-rekan kita dari S1, bagaimana implementasi teknologi pendidikan di dunia industri dan usaha. Tadi kan hanya dijelaskan yang peluangnya di ASN, padahal ASN sekarang untuk PNS kan terbatas. Tetapi sebenarnya lulusan teknologi pendidikan itu sebenarnya banyak peluang dan tantangannya sangat bagus sekali. Pertama, nanti lulusan teknologi pendidikan itu bisa berprofesi atau berkecimpung atau masuk profesi spesialisasi teknologi pendidikan. Di sini seorang lulusan teknologi pendidikan atau TEP
itu diharapkan pertama bisa membimbing siswa dalam menggunakan perangkat individu dalam pembelajaran. Kedua, kalau sudah membicarakan teknologi pendidikan, pasti sudah ada terkaitan dengan teknologi hari ini, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Mereka lulusan teknologi TP, kedua harus bisa menyatukan konten multimedia dalam suatu platform, misalnya web. Kemudian yang ketiga, mengetahui alat pembelajaran berbasis teknologi serta mampu menggunakan metodenya. Kalau hari-hari ini seorang lulusan TP tidak bisa mengetahui alat pembelajaran berbasis teknologi serta tidak mampu menggunakan metodenya, saya kira ketinggalan hari ini, Pak Ibu sekalian. Kemudian keempat, seorang sarjana TP harus mampu merancang kurikulum berbasis online, karena hari ini sangat dibutuhkan sekali. Nanti terakhir akan saya tunjukkan di lapangan bagaimana sekolah yang mempunyai seorang sarjana yang berbasis teknologi. Kemudian yang kedua, ini profesi kedua bisa berkecimpung di sini. Ini di dunia usaha bisa, di pendidikan juga bisa, baik swasta maupun negeri. Untuk yang kedua, koordinator instruksional. Di sini bisa mengawasi kurikulum, merancang, dan menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan era jauh zaman. Kemudian yang terakhir bisa mengevaluasi efektivitas pembelajaran siswa dan data kinerja siswa. Ketiga, bisa masuk ke perusahaan. Di sini bisa mengembangkan pelatihan. Jadi pengalaman dalam teknologi TP yang dipunyai harus bisa memanfaatkan alat digital atau IT untuk pengajaran, penilaian, pengumpulan data serta informasi dari organisasi atau perusahaan tertentu untuk langkah-langkah pengambil. Langkah-langkahnya yang bisa diambil yaitu pelatihan kebutuhan karyawan. Jadi karyawan itu kebutuhannya seperti apa, nanti dilatih seperti apa. Kemudian kedua, merancang metode daripada pelatihan. Ketiga, efektivitas pelatihan dinilai situ. Keempat, dia menjalankan tugas administratif seperti bisa sekarang sarjana TP di sini juga merancang bagaimana termasuk anggaran daripada sistem digital tersebut, kemudian pelatihannya, sistem pendaftarannya aja semuanya berbasis digital. Kemudian yang keempat di sini konsultan pendidikan. Saya kira kalau konsultan pendidikan ini juga bisa sangat menarik karena seorang sarjana TP harus mampu berkolaborasi dengan para profesional bidang pendidikan, kemudian untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembelajaran yang saat ini dibutuhkan, saat ini dan yang akan datang. Bisa dana konsultan mengawasi beragam karya dan kurikulum. Kemudian juga harus mampu bekerja untuk perusahaan yang mendukung dan menunjang pengembangan kurikulum daripada pendidikan. Yang terakhir mampu menyediakan sumber belajar baik untuk sekolah maupun organisasi. Profesi berikutnya, spesialisasi pendidikan jarak jauh. Kalau jarak jauh hari ini sangat dibutuhkan Bapak Ibu, yang jarak jauh berbasis online, sebenarnya ini sangat menarik. Di sini sarjana TP harus mampu mengkoordinasikan, merencanakan, memprediksi infrastruktur dari sumber daya layanan daripada pembelajaran jarak jauh tersebut, mampu mengawasi, merancang kursus maupun pendidikan, baik kurikulum maupun portal atau sarana komunikasi daripada PJJ tersebut. Yang ketiga, mampu menyediakan kurikulum jarak jauh. Karena kurikulum jarak jauh biasanya agak berbeda Bapak Ibu dengan yang konvensional, karena bisa kita lihat hari ini
hari ini aja kita di sekolah tidak lagi ketuntasan hanya capaian, kemudian penilaiannya yaitu penilaian masalah hasil praktek kehidupan hari ini. Keempat, mampu bekerjasama dengan teknologi, teknologat, kemudian guru dan siswa dengan secara profesional. Ini yang keenam, yang menantang kita juga, seorang lulusan TP bisa sebagai konsultan teknologi akademik. Di sini nanti semuanya kita memberikan konsultan teknologi. Jadi menawarkan keahliannya, kemudian mampu memanfaatkan networking yang luas dan menawarkan layanan dasar ke organisasi, kemudian mampu membuat usaha sendiri. Jadi kita di sini tidak harus wirausaha sendiri sebagai konsultan teknologi. Mampu menggabungkan antara pengalaman akademik dan profesional. Keprofesionalannya yang software developer, saya kira ini sudah tahu semua bagaimana kita membuat software berbasis pendidikan berbasis teknologi dan kita mengimplementasikan di dunia pendidikan. Yang merancang materi pelatihan, bagaimana kita bisa merancang pelatihan itu dengan baik, karena saya lihat di saya sendiri di dunia pendidikan dan di pemerintahan, kadang kalau membuat pelatihan atau misal workshop, kadang-kadang itu ya istilahnya tidak perencanaannya memang bagus, jadwalnya seperti ini, ya seperti hari ini. Tadi tidak diprediksi bagaimana nanti kendala internetnya, sinyalnya dengan kapasitas peserta yang ada, dan biasanya terakhir workshop itu evaluasinya tidak maksimal. Kemudian perancang kursus, saya kira seperti pendidikan, spesialisasi media, kita bisa membuat media pembelajaran di sini salah satunya. Nah, ini yang terjadi di Kota Malang dan Kota Batu waktu awal-awal pandemi, kita langsung dipaksa dengan menggunakan pembelajaran online dengan era baru. Guru tidak siap, siswa tidak siap, orang tua tidak siap. Selama berjalan 4 bulan, 5 bulan, saya adakan survei, ternyata pembelajaran online itu di Kota Malang sebenarnya fasilitas pembelajarannya didukung, sangat didukung di rumah. Kemudian lebih dari 75% siswa senang dengan pembelajaran online tersebut, karena mungkin dia di rumah dan guru tidak mengawasi secara langsung, dia mungkin bisa pakai diri. Kemudian mampu menerima penjelasan materi dari yang diberikan guru secara baik. Nah, secara tidak langsung guru dan siswa harus bisa menggunakan platform online, ya Google Classroom, WhatsApp, Emodo, YouTube, Learning, Zoom, Google Meet dan lainnya. Ini secara tidak langsung dipaksa, tetapi hasilnya sangat baik, sangat bagus dan bermanfaat bagi kita. Sarjana TP di Kota Malang, kebetulan saya lulusan TP UNESA dan saya punya kewajiban untuk menunjukkan bagaimana sarjana TP dibutuhkan di dunia pendidikan, khususnya di Kota Malang ada 152 lembaga, Kota Malang, Kota Batu, SLB, SMA, SMK. Secara menariknya, yang banyak tenaga pendidikannya, juga kepala sekolahnya itu kita temukan survei ini, saya mendapat undangan, kemudian saya lihat Dapodik, saya survei, kemudian saya olah itu data tersebut, ternyata banyak di SMK. Jadi di SMK itu dari SMK ada 14 guru, jadi 14 guru lulusan sarjana TP dan berada di 12 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta. Kemudian di PKLKG tidak ada, di SMA hanya ada 6.
dan itu pun hanya di tiga sekolah negeri dan 3 sekolah swasta. Nah, di sini dari hasil penyebaran ini, Bapak Ibu, saya bisa melihat kenapa SMK kemarin itu lebih siap menghadapi pandemi dengan pembelajaran online, karena di sini hampir setiap sekolah itu ada sarjana TP-nya. Ada di SMK 3, SMK 4, ini berbasis grafika, SMK 5, SMK 6, 9, 10, dan 11 dan 12. Yang swasta hanya 1 di SMK Muhammadiyah, yang SMA itu di SMA 6 dan SMA 8. Ini dari sini saya amati, saya evaluasi bahwa kemarin itu sekolah SMK dengan adanya pembelajaran online langsung bisa membuat media pembelajaran berbasis online untuk siswa-siswanya yang belajar secara daring, dan mereka membuat platform sesuai dengan sekolah-sekolahnya masing-masing dan sangat menarik Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat sekolah yang ada sarjana TP-nya di sana akan bisa mendesain bagaimana kita memasuki suatu keadaan tertentu, bisa merancang bagaimana medianya, kemudian bagaimana pembelajarannya. Dan yang unik Bapak Ibu, dari sekian ini sekolah negeri ada 1 sekolah yang kepala sekolahnya sarjana TP mulai S1 sampai S2, yaitu SMA sekarang SMK 4 ini. Di situ dia siap langsung, jadi tidak bingung seperti yang lain bagaimana dia langsung mengumpulkan gurunya, langsung memberikan semacam workshop secara online bagaimana kita pembelajaran daring. Jadi saya lihat di sini sangat berperan sekali Bapak Ibu sarjana TP untuk di dunia pendidikan maupun di dunia usaha. Kalau kita mengadakan kerjasama dengan dunia industri, kadang-kadang saya juga tanya ke partner kita di sana, di HRD-nya atau di pegawainya, apakah ada sarjana TP. Memang kalau ada sarjana lulusan TP, memang kalau mengadakan kerjasama dengan kita atau mengadakan pelatihan dengan kita, itu lebih bagus. Jadi lebih tertata, lebih terarah sasarannya, materinya juga lebih bagus. Jadi lebih baguslah perencanaannya, pembelajarannya. Nah, harapan kita, kondisi dan harapan kita Bapak Ibu sekalian dengan sarjana TP pada saat ini, data sebaran sarjana TP yang ada di SMK yang kecil levelnya sudah siswanya di atas 1.000, dan tadi yang saya disampaikan oleh Pak Rudi hanya bisa menjadi guru. Saya kira kalau sudah di SMK tidak hanya menjadi guru kalau sarjana TP. Kedua, dalam survei waktu pandemi kemarin yang kita saat ini pembelajaran berbasis daring atau online, yang sekolah yang ada guru, sekolah yang mempunyai guru lulusan TP kemarin langsung bisa mendukung dan mereka bisa berperan aktif sangat besar daripada kita menyiapkan pembelajaran daring. Sarjana TP juga sangat siap menghadapi kondisi pembelajaran apapun, karena sarjana TP selain bisa infrastruktur atau media pembelajaran, mereka kan juga mampu untuk mampu dan menguasai kuat, kemudian dan mampu menggunakan sampai dengan mengevaluasi dan sampai menjadikan
sekolah atau kelas atau dirinya sendiri kalau mengajar sebagai sumber belajar. Harapan saya nanti ada banyak sekolah di Kota Malang ini bisa menerima sarjana TP, karena kalau nanti dengan PKD, tapi hari-hari ini saya rintis di sekolah swasta, saya harapkan ada seorang sarjana TP. Jadi bisa nanti berkembangnya lebih cepat. Apalagi saat ini kan kita dituntut cepat mengikuti perubahan pendidikan dan teknologi. Jadi hari ini teknologi baik dan pendidikan juga berubah. Dengan saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya kepada saya, dan saya harapkan teman-teman yang itu menjadikan sarjana membawa nama besar sarjana TP bisa bekerja di dunia pendidikan dan di dunia industri. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Mas Nadru. Siap. Terima kasih. 1, 2, 3. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala terkait dengan teknis karena memang ini menjadi kendala yang tidak terduga. Namun saya harapkan hadirin semuanya tetap semangat dalam mengikuti webinar sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Banyak tadi daerahnya yang sudah disebutkan oleh Bapak Dekan juga. Mohon izin di sini saya untuk menyampaikan salah satu topik materi dari webinar kali ini, yakni disampaikan oleh mahasiswa, dan di sini saya yang paling berbeda karena saya masih mahasiswa. Oke, jadi pada topik kali ini terkait dengan kesiapan mahasiswa dalam dunia kerja. Ini tentunya menjadi topik yang menarik karena di dalam dunia kerja itu memiliki banyak sekali tantangan yang mana harus kita persiapkan agar bisa dikatakan seorang mahasiswa lulusan sarjana menjadi siap untuk terjun langsung ke dalam dunia kerja. Selanjutnya. Baik, hadirin yang saya hormati, kata lulus dan bergelar sarjana merupakan satu keinginan terdalam dari setiap insan yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Ini merupakan sebuah pencapaian dari pengorbanan dan perjuangan mahasiswa dalam mencapai gelar sarjana, namun tidak cukup sampai di situ saja, karena memang bisa juga dikatakan bahwasanya kalau lulus sebagai sarjana itu bisa dikatakan juga sebagai terminal. Jadi setelah lulus masih ada perjalanan lagi yang lebih panjang menuju ke tujuan yang lebih jauh lagi, yang lebih banyak lagi. Oke, selanjutnya. Nah, ini menurut dari Caballero, Walker, dan Fuller pada tahun 2011 yang menyatakan bahwasannya kesiapan kerja adalah suatu sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang telah lulus dari institusi pendidikan tinggi, sehingga memiliki kesiapan dalam bekerja atau siap untuk sukses dalam lingkungan kerja. Nah, di sini pada intinya seorang mahasiswa itu dikatakan sudah siap untuk bekerja apabila telah menguasai beberapa aspek terkait dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga dapat diimplementasikan ke dalam dunia kerja. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa latar belakang terkait dengan tantangan dunia kerja karena memang seiring berkembangnya zaman tentunya tantangan di dunia kerja juga semakin banyak.
Nah, di sini dari penelitian yang dilakukan oleh Kemendikti pada tahun 2019, bahwasanya sulitnya persaingan untuk masuk ke dunia kerja di Indonesia telah dibuktikan dengan mencatat sekitar 8,8% dari total 7 juta pengangguran di Indonesia adalah sarjana. Jadi tergolong masih ada juga ternyata untuk pengangguran dari jenjang sarjana. Untuk itu memang dirasa sangat ketat sekali untuk persaingan, sehingga memerlukan kesiapan yang memang benar-benar siap, terutama apabila sedang menempuh kuliah itu sesuai dengan bidang keilmuan di jurusan masing-masing yang diampu. Kemudian ada juga ini terkait dengan tantangan era pekerjaan. Nah, di sini ada 3 tantangan. Yang pertama, tantangan kerja pada masa pandemi COVID-19. Memang sekarang kita masih dalam masa pandemi, walaupun memang sudah ada new normal dan vaksinasi, namun budaya kerja itu yang biasanya kita itu banyak yang bersifat tatap muka atau offline atau online, sehingga perlu adanya inovasi-inovasi baru dalam dunia kerja agar tetap bisa bersaing dengan maksimal. Yang kedua, ini ada tantangan kerja era revolusi industri 4.0 dan era society 5.0. Tadi juga sudah disampaikan oleh pemateri dari Prof. Mustaji. Di sini memang tidak henti-hentinya terkait dengan perkembangan era revolusi industri dan sebagainya. Dan yang ketiga ini yang paling menjadi tantangan yang paling menarik, karena tidak cukup berhenti sampai dengan Society 5.0 dan juga 5.0, karena tentunya nanti semakin berjalannya waktu juga pastinya tantangan kerja juga ada yang lebih baru lagi, kemudian kesiapan juga harus lebih inovatif lagi. Untuk itu, dengan adanya tantangan kerja yang masih dinamis, fluktuatif ini, perlu adanya fleksibilitas dan adaptif untuk bisa dikatakan mahasiswa sudah siap dalam dunia kerja. Selanjutnya. Nah, ini lalu bagaimana cara yang dipersiapkan agar bisa dikatakan siap, karena ini mencakup beberapa cara yang tentu khusus untuk terutama untuk mahasiswa agar nantinya semoga bisa dikatakan sebagai mahasiswa yang siap dalam dunia kerja. Ada apa saja? Oke, selanjutnya. Nah, yang pertama ini terkait dengan pekerjaan apa yang saya inginkan. Jadi ini pertama-tama harus dipikirkan, dipersiapkan jauh-jauh hari, bahkan ketika masih sekolah sebelum ke jenjang perkuliahan. Ini sangat penting sekali untuk menata langkah-langkah ke langkah awal ke langkah berikutnya, dan nanti sampai siap untuk terjun di dunia kerja. Nah, ini cara yang dilakukan untuk mengetahui pekerjaan apa yang saya inginkan, tentunya melihat dari potensi dari diri sendiri. Nah, potensi diri sendiri itu juga mencakup terkait dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh setiap mahasiswa, sehingga bisa diimplementasikan di dalam rumpun bidang keilmuan dalam perkuliahan yang sesuai dengan minat dan bakat dari mahasiswa. Selanjutnya. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, yakni terkait dengan langkah-langkah. Jadi setelah kita berjalan di tahap 1, kemudian ke tahap 2, jika sudah dari tahap 1, maka kita dapat menentukan langkah apa yang sebaiknya kita lakukan. Tahap ini biasanya dapat dilakukan dengan mencari informasi ataupun bertanya kepada orang-orang sekitar sesuai dengan kebutuhan. Jadi setelah kita menggali potensi dari dalam diri kita sendiri, pada akhirnya untuk melengkapi dari langkah demi langkah yang kita persiapkan, perlu adanya kita harus selalu mengupdate informasi atau terus menggali informasi yang terbaru, kemudian juga bertanya kepada orang-orang sekitar yang linier, sehingga
apa yang kita inginkan termasuk informasi dan lain sebagainya itu bisa kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Selanjutnya. Nah, ini yang ketiga, ini juga sangat menarik sekali, yang mana hal apa saja yang seharusnya kita persiapkan setelah kita menuju ke tahap kedua. Jadi ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan setelah tadi mengidentifikasi potensi diri, kemudian langkah-langkah apa yang harusnya dilakukan, sehingga tinggal implementasi persiapan yang harus dijalankan agar ketika sampai pada waktunya sudah siap untuk terjun di dalam dunia kerja itu sudah benar-benar dikatakan siap dari bekal yang sudah dimiliki pada tahap persiapan. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa poin hadirin yang saya hormati sebagai bentuk langkah-langkah yang dijalankan pada tahap persiapan. Yang pertama terkait dengan disiplin dalam perkuliahan. Jadi di sini disiplin dimulai dari hal-hal seperti ketika mahasiswa mengikuti perkuliahan itu memiliki intensitas disiplin yang tinggi, yang mana ketika jam mulai perkuliahan dan jam selesai perkuliahan itu benar-benar diikuti dengan tepat waktu, bahkan dalam mempersiapkan keikutsertaan dalam kuliah itu bisa disiapkan sebelum jam mulai kuliah. Pun juga dengan waktu lulus dari mahasiswa dalam belajar di pendidikan tinggi. Jadi untuk waktunya itu standarnya selama 4 tahun. Namun kalau di teknologi pendidikan UNESA sendiri, ini mayoritas mahasiswa itu sudah lulus 3,5 tahun atau 7 semester, lebih dari 50%, dan sekarang sudah banyak sekali yang lulus dengan waktu 3,5 tahun. Artinya ada disiplin, bahkan lebih disiplin dari yang standarnya 4 tahun. Ini sebuah disiplin yang tinggi dari mahasiswa teknologi pendidikan UNESA. Dan yang kedua, ini ada prestasi akademik dan non-akademik dari yang kita lakukan pada masa perkuliahan. Jadi ini ada dua aspek terkait dengan akademik dan non-akademik, yang mana ini harus seimbang antara akademik dan non-akademik, karena ini memang dua-duanya ini sangat penting sekali. Tidak boleh ada yang salah satu dikecualikan, karena memang ini harus berjalan selaras dan saling melengkapi untuk kesiapan kerja dari lulusan sarjana. Untuk prestasi akademik di mahasiswa teknologi pendidikan UNESA ini, baru-baru ini pada waktu wisuda bulan Februari, ada salah satu mahasiswa yang memang memiliki nilai IPK terbaik sehingga bisa menjadi mahasiswa terbaik di Fakultas Ilmu Pendidikan FIP UNESA. Dan untuk non-akademik ini dari mahasiswa teknologi pendidikan UNESA ini biasanya ini mengikuti berbagai macam kompetisi atau lomba-lomba yang menghasilkan gelar juara seperti keikutsertaan dan mendapat juara di lomba film pendek, kemudian festival film mahasiswa Indonesia, kemudian ada juga lomba desain poster, kemudian ada juga terkait dengan lomba media pembelajaran, dan masih banyak lainnya, sehingga prestasi non-akademik yang diraih oleh mahasiswa teknologi pendidikan ini juga memang mayoritas juga linier dengan bidang keilmuan jurusan. Ketiga, ada kemampuan bahasa asing. Jadi memang di dunia kerja ini mayoritas juga harus menuntut untuk menguasai banyak sekali bahasa asing. Jadi tidak hanya cukup berhenti di bahasa Indonesia saja, karena ada bahasa lain yang memang perlu kita sama-sama untuk menguasai, yang biasanya umumnya adalah selain bahasa Indonesia adalah bahasa Inggris. Jadi ada juga yang memang selain bahasa Inggris juga ada yang bahasa-bahasa lain seperti bahasa Mandarin, bahasa Jepang, dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menjadi poin plus untuk mahasiswa dalam kesiapan menghadapi dunia kerja. Nah, di sini untuk mahasiswa teknologi pendidikan UNESA sendiri itu ada mahasiswa yang memang meskipun bukan bidang keilmuan jurusan, artinya kami bukan dari bidang bahasa, namun ketika mengikuti tes
TIP di Pusat Bahasa UNESA mendapatkan nilai lebih dari 500 sehingga outputnya itu bisa mengikuti student exchange di Fakultas Ilmu Pendidikan yang bekerjasama dengan Universitas Khon Kaen di Thailand. Oke, selanjutnya ada pengalaman magang. Jadi ini magang juga sangat penting sekali karena ini menunjang terkait dengan implementasi dari dunia perkuliahan yang sudah didapatkan, diimplementasikan dengan bidang kerja yang linier di tempat magang. Nah, di sini untuk mahasiswa teknologi pendidikan sendiri juga melaksanakan magang di banyak sekali instansi-instansi yang ada di Surabaya maupun luar Surabaya, termasuk seperti di TIKP Dinas Pendidikan Jawa Timur, kemudian BBM TV, BNN Jawa Timur, Politeknik Perkapalan, PLN, dan Politeknik Penerbangan. Pun juga masih ada instansi lain yang bisa menjadi tempat magang dari mahasiswa teknologi pendidikan, karena memang cakupan dari instansi yang bisa dijadikan tempat magang di teknologi pendidikan juga banyak sekali, sehingga mahasiswa bisa mengimplementasikan dari potensi diri tadi terkait dengan bakat dan minat sesuai dengan bidang jurusan, kemudian diwujudkan dalam pengalaman magang. Sehingga nanti kalau benar-benar ketika udah waktunya bekerja, memang sudah siap secara maksimal. Selanjutnya ada pengalaman berorganisasi. Nah, di sini organisasi sebagai kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, visi dan misi yang sama, sehingga di dalam organisasi itu memiliki banyak sekali manfaat. Dan juga kebetulan saya juga demisioner dari Ketua Himpunan Mahasiswa di Teknologi Pendidikan UNESA, sehingga di dalam organisasi ini memang dirasa banyak sekali manfaatnya seperti menjalin relasi, kemudian kepemimpinan, dan juga manajemen organisasi. Ini sangat menjadi poin pendukung juga untuk siklus dalam dunia kerja karena memang dibutuhkan juga kerja tim. Selanjutnya. Nah, ini ada yang keenam, hadirin webinar yang saya hormati, aktif mengikuti webinar atau pelatihan. Jadi di sini dalam mengikuti webinar atau pelatihan tentunya akan meningkatkan kompetensi ataupun keterampilan yang kita miliki dari hasil adanya webinar maupun pelatihan. Kalau biasanya di teknologi pendidikan itu ada juga webinar yang dilaksanakan oleh himpunan mahasiswa, sehingga webinar yang diadakan seperti webinar pendidikan, kemudian webinar prestasi mahasiswa, dan webinar kewirausahaan itu mampu mendorong kompetensi buat mahasiswa teknologi pendidikan khususnya, dan juga untuk pengembangan prestasi yang non-akademik. Ada juga yang pelatihan, ini dari himpunan mahasiswa biasanya juga mengadakan pelatihan desain grafis, pelatihan produksi film, dan masih banyak lagi lainnya. Tak lupa juga hadirin mungkin yang sebelumnya sebelum mengikuti webinar ini pernah mengikuti webinar di program studi S2 Teknologi Pendidikan UNESA maupun S3, pastinya juga hadirin tentunya juga pernah mengikuti webinar tersebut. Dan yang ketujuh, ini ada mempunyai inisiatif yang tinggi, sehingga apabila mempunyai inisiatif tinggi, maka ini sebagai bentuk adaptasi ataupun bentuk respon, artinya ketika ada lingkungan sekitar yang membutuhkan respon cepat, tidak perlu diberikan arahan atau diberikan tugas, sudah memiliki inisiatif atau insting tersendiri sehingga apa yang menjadi masalah itu cepat terselesaikan. Yang ke-8, jangan hanya fokus ke teori, artinya aplikasikan juga ke dunia nyata seperti tadi misalkan mengikuti magang, kemudian ikut dalam lomba-lomba yang linier dengan bidang keilmuan jurusan dan masih banyak lainnya, sehingga memang ini menjadi hal yang didapatkan secara lengkap, secara teori dapat, kemudian secara aplikasi atau implementasi dapat. Yang ke-9, terus membangun relasi. Ini tadi sudah di lingkup organisasi, dan 10, merintis usaha baru. Ini memang ada
juga mahasiswa teknologi pendidikan yang merintis usaha di bidang startup, sehingga ini juga mendapatkan pendanaan dari kompetisi yang diikuti. Selanjutnya, nah ini ada perbanyak tampilan tertentu, jadi seperti perkuliahan di bidang keilmuan jurusan masing-masing, sehingga mempunyai keterampilan khusus yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan tantangan dunia kerja. Yang ke-12 ada perbanyak pengalaman kerja. Memang kalau di mahasiswa teknologi pendidikan itu biasanya ketika mahasiswa juga tidak luput dari ikut serta dalam dunia kerja, seperti bekerja sebagai freelance, desain grafis, kemudian freelance foto dan video wedding, kemudian pembuatan video animasi, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada juga mental yang kuat, artinya tidak cukup hanya dari fisik saja, tapi perlu juga mental yang kuat agar memang benar-benar siap menghadapi dunia kerja. Yang ke-14 ada konsisten dalam mempersiapkan sampai target tercapai. Artinya ketika sudah menetapkan rancangan jadwal yang tersusun dengan rapi, apa yang harus dipersiapkan, perlu juga konsistensi atau keajekan agar persiapan bisa berjalan dengan maksimal sampai dengan dunia kerja. Dan yang terakhir ada rajin beribadah dan selalu meminta doa restu kepada orang tua. Ini memang juga sangat penting sekali karena tanpa restu dari orang tua tentu cita-cita atau dunia pekerjaan yang akan kita laksanakan tentu tidak akan berjalan dengan maksimal. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada kutipan sedikit, yakni tidak ada kesuksesan yang besar tanpa diawali dari kesuksesan yang kecil. Mulailah dari sekarang, dari diri sendiri, dari yang kecil, karena memang ketika dimulai dari hal kecil tentu nanti akan menjadi besar. Semuanya tidak ada yang instan. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih yang saya hormati. Tadi pembicara Dr. Rudi, Prof. Mustajir, Dr. Emma, kolega saya dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Malang dan Batu, terus Pak Anharu, Bapak Ibu sekalian peserta webinar tentang JF pengembangan teknologi pembelajaran dan kurikulum. Bapak Ibu sekalian, jelas nggih Pak? Mohon maaf, jelas? Jelas, Bapak. Oh, nggih, saya lanjut kalau gitu. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan mengupas apa itu jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran maupun pengembangan kurikulum. Tadi sudah banyak dikupas oleh Dr. Rudi, Prof. Mutaji, terus bagaimana peluang tantangan di dunia pendidikan, di dunia kerja yang lain, di swasta dan sebagainya. Saya akan menyampaikan materi dalam perspektif perencanaan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya di pemerintahan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa melihat apa yang disampaikan dari 4 narasumber tadi di atas, maka kami memandang bahwa jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran ke depan ini akan mempunyai potensi yang sangat strategis untuk dapat mengisi formasi, baik itu formasi CPNS maupun formasi P3K. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita pahami bersama bahwa sebagaimana roadmap pembangunan ASN, bahwa tahun 2020 sampai tahun 2024, birokrasi kita, pemerintahan kita ini menuju birokrasi kelas dunia yang tentunya kontribusi di dunia pendidikan maupun di swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting, dan tentunya untuk bisa mengarah meningkatkan kualitas pendidikan juga tidak terlepas bagaimana JF pengembangan teknologi pembelajaran ini nanti mempunyai peran serta di dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti data yang disampaikan oleh Bu Emma tadi,
bahwa di era pandemi ini sistem pendidikan kita ini kan mengalami sebuah perubahan pembelajaran berbasis teknologi informasi. Ini sudah menjadi kebiasaan anak-anak kita sehari-hari. Yang perlu ingin saya sampaikan di sini bahwa teman-teman yang lulusan dari JF atau lulusan dari pengembangan teknologi pembelajaran ini, kalau di birokrasi mempunyai kesempatan melalui 2 formasi, baik itu melalui formasi CPNS maupun P3K. Jadi artinya punya peluang yang besar teman-teman yang lulusan dari jurusan pengembangan teknologi pembelajaran ini untuk bisa menjadi CPNS maupun menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Apalagi kalau kita kaitkan saat ini kebijakan policy yang diambil oleh pemerintah pusat di dalam pemberian alokasi formasi itu dititik beratkan pada yang pertama, yang paling prioritas adalah pemenuhan kebutuhan guru. Yang pertama, yang kedua adalah tenaga kesehatan, dan yang ketiga itu adalah tenaga teknis administrasi. Artinya, hampir kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, formasi yang diberikan kepada pemerintah daerah, itu 70% adalah jabatan fungsional. Nah, teman-teman adik-adikku ya, kalian yang lulusan dari jurusan pengembangan teknologi pembelajaran ini nanti bisa mengisi formasi di jabatan ini, baik itu nanti menjadi guru atau itu nanti mengisi posisi-posisi jabatan JF pengembang teknologi pembelajaran yang ada di Dinas Pendidikan, tadi juga ada di Diklat, maupun pikiran kami nanti bisa mengisi di Balai Latihan Kerja. Ya, karena di Provinsi Jawa Timur kemarin saya juga ketemu dengan kepala-kepala UPT di Balai Latihan Kerja, ternyata di sana dikembangkan bagaimana peningkatan kompetensi kepada masyarakat, khususnya pelatihan berbasis multimedia terkait dengan IT dan sebagainya. Tentunya ini menjadi sebuah peluang ke depan, tidak hanya menjadi seorang guru atau menjadi tenaga pengembang kurikulum pembelajaran di Dinas Pendidikan, tetapi nanti bisa mengisi formasi di Diklat maupun di BLK. Ini yang bisa kami sampaikan. Saat ini saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan data di Provinsi Jawa Timur, ini sekolah baik SMA maupun SMK itu ada, kalau di PKLK ini negeri ada 71, swasta ada 346, kalau SMK negeri ini 297, di SMK swasta ini ada 1.794, SMA negeri ada 423, dan swasta ada 1.092. Ini tentunya gambaran tentang PKLK maupun SMK maupun SMA, ini adalah sebuah ranah yang nanti di dalam perencanaan kami bisa diisi oleh lulusan dari pengembangan dari Pasar Teknologi Pendidikan Jawa Timur. Tentunya ini nanti bisa diisi oleh lulusan dari pengembang teknologi pembelajaran atau kurikulum. Ini adalah sebuah potensi gambaran data yang nanti bisa menyerap dari lulusan dari pengembangan teknologi informasi. Kami ingat ketika tahun 2018 waktu itu kita silaturahmi, ada dari ketua jurusan PK yaitu pengembang teknologi datang ke BKD, waktu itu kita ngobrol-ngobrol bahwa memaparkan kompetensi dari lulusan lulusan pengembang pembelajaran teknologi pendidikan dari jurusan teknologi pendidikan itu punya kompetensi yang expert di bidang ini teknologi pembelajaran di sekolah maupun nanti di Diklat dan sebagainya. Nah, dari pertemuan tahun 2018 itulah yang menginisiasi kami. Di tahun 2019 kami merencanakan sebuah formasi yang itu diisi oleh
tenaga dari teknologi pendidikan, dari lulusan teknologi pendidikan, yaitu sebanyak 23, yang itu kami rencanakan 2 itu ada di Dinas Pendidikan, terus 21 itu mengisi formasi guru, baik itu guru multimedia maupun guru animasi. Nah, ini ada pengembangan ini dari guru multimedia atau animasi. Nah, tentunya dari jumlah sekolah kita yang hampir 800 di sekolah negeri itu, kalau melihat paparan dari tadi Dr. Rudi, Prof. Mustaji, tentunya nanti tidak menutup kemungkinan di sekolah SMA maupun SMK yang ada di Provinsi Jawa Timur, tentunya melihat basis pendidikan yang ke depan ini, sistem pembelajaran itu juga nanti menekankan pada aspek pembelajaran berbasis daring dan sebagainya. Tentunya kebutuhan akan tenaga lulusan dari teknologi pendidikan ini akan semakin banyak dibutuhkan, baik itu di SMA maupun SMK di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tentunya ini tadi sangat menarik, dari saya mengikuti dari pagi sampai siang tadi, saya mendapatkan gambaran bahwa ruang lingkup yang nanti bisa kami rencanakan dari sudut pandang BKD Provinsi Jawa Timur terhadap lulusan dari teknologi pendidikan ini nanti bisa mengisi formasi yang ada di semua SMA maupun SMK, maupun tadi saya katakan bisa di Diklat itu ada Badan BWSDM, bisa ada Diklat yang ada di UPD yang lain yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Timur, maupun nanti bisa di PLK. Tentunya prospek peluang ini akan semakin besar seperti itu. Dan yang paling yang ingin saya sampaikan di dalam pertemuan kita siang ini, tentunya barangkali yang perlu dipahami oleh Ketua Jurusan Pengembangan Teknologi, bahwa pemahaman teman-teman di provinsi dan kabupaten kota, khususnya di kabupaten kota, ini tentunya juga harus mendapatkan informasi yang barangkali cukup terkait dengan jurusan teknologi pendidikan. Karena kami memandang informasi jurusan teknologi pendidikan yang barangkali nanti lulusan dari UNESA atau perguruan tinggi yang sejenis yang ada di Indonesia, ini teman-teman mohon maaf di PKD kurang begitu familiar terkait kami ketika nanti merencanakan itu. Nah, tentunya kami mengharapkan nanti ada bagaimana publikasi atau pendekatan yang disampaikan oleh jurusan teknologi pendidikan ini disampaikan kepada provinsi dan kabupaten kota, khususnya di PKD, sehingga sebagai informasi ketika kami nanti merencanakan kebutuhan pegawai, baik itu nanti formasi untuk tenaga guru, tenaga fungsional nanti di Dinas Pendidikan maupun di Badan Diklat dan BLK. Ini tentunya kita perlu informasi. Tadi saya memahami ada beberapa tadi istilahnya lulusan ini punya kompetensi apa, seperti tadi mempunyai kemampuan analisis, mencapaikan metodologi pembelajaran dan lain sebagainya. Ini tentunya ini perlu untuk dipahamkan. Meskipun tadi kami memandang apa yang disampaikan oleh Prof. Mustaji tadi dengan menyampaikan data bahwa sebenarnya banyak data yang sudah diisi, baik itu di kementerian maupun di lembaga lain yang di situ ada dari jurusan teknologi pendidikan, tetapi yang tidak kalah pentingnya untuk di pemerintah provinsi dan kabupaten kota ini juga perlu disampaikan. Karena kalau di kabupaten kota nanti perencanaannya bisa mengisi formasi di baik itu guru di SMP, ya maupun barangkali nanti apakah di SD perlu atau tidak, ini yang nanti perlu melakukan kajian. Nah, ini yang juga perlu menjadi atensi perhatian bagi jurusan teknologi pendidikan. Yang kedua yang barangkali yang ingin saya sampaikan ketika di sini, tentunya untuk mengenalkan dan lebih masif untuk pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten kota, khususnya di Jawa Timur ini,
memahami bahwa ada lulusan dari teknologi pendidikan punya kompetensi yang sangat expert di bidang teknologi, terus tadi pengembangan pembelajaran dan sebagainya. Tentunya harapan kami barangkali ke depan perlu banyak dilakukan kerjasama pemagangan MOU dari jurusan kepada kami, karena kami melihat ini kami sangat membutuhkan gitu loh. Kalau di Provinsi Jawa Timur ini tadi kita sangat banyak ingin membutuhkan bagaimana lulusan dari teknologi pendidikan ini nanti menjadi warna di dalam konteks peningkatan kualitas pembelajaran di Jawa Timur berbasis teknologi informasi. Nah, ini barangkali kami menawarkan ini ada kerjasama pemagangan dari mahasiswa yang jurusan teknologi pendidikan untuk magang dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga kalau nanti magang maka nanti akan secara masif itu nanti bisa kami desain dan akan kami rencanakan di dalam proses perencanaan kebutuhan pegawai nanti di tahun 2021 ini maupun di tahun 2022 terkait formasinya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan khususnya terkait dengan webinar kali ini, dan saya kembalikan kepada moderator barangkali nanti lebih banyak ditanya jawab. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hashim. Baiklah Bapak Ibu sekalian, apakah sekarang suara saya cukup lancar? Yes. Oke, baiklah. Kita akan menginjak sesi tanya jawab sekarang. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan melalui link yang sudah di-share panitia di kolom chat ya. Mungkin bisa dibagi lagi untuk pertanyaan yang nantinya misalnya dituju pada Mas Anharu dan Pak Hashim, bisa di-share kembali mungkin di link yang baru ini, link pertanyaan. Baiklah, untuk yang pertama, pertanyaannya kebetulan spesifik yang kali ini ditujukan pada Pak Rudi Susilana. Pak Rudi masih bersama kita? Masih, Bu, masih. Oke, terima kasih Pak Rudi. Pertanyaannya adalah tentang PLMB, Pak. Bagaimana sih PLMB ini mungkin bisa dicontohkan secara lebih praktikal supaya pembelajaran luring mode broadcasting ini bisa mungkin akan dilakukan di institusi lain. Gimana Pak Rudi? Oke, terima kasih Bu Erin. Suara saya terdengar jelas? Iya Pak. Oke, jadi PLMB itu kan ini merangka untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas gitu ya di era pandemi gitu ya. Jadi pelaksanaan yang dilaksanakan di UPI sekarang perkuliahannya itu luring seperti biasa. Kemudian nanti mahasiswa itu dihadirkan setengahnya gitu ya. Kemudian pembelajaran yang luring tadi dosen mengajar seperti biasa itu kemudian di syuting dan langsung di broadcastkan ke teman-teman yang sebagian tadi mengikuti perkuliahan secara daring melalui Zoom. Jadi ada dua aplikasi yang kita gunakan, YouTube dan Zoom. Untuk YouTube itu untuk kegiatan perkuliahan yang menayangkan dosen sedang melaksanakan pembelajaran di kelas. YouTube itu untuk komunikasinya melalui YouTube. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Bapak. Jadi luringnya tetap ada, tapi sesuai dengan anjuran tidak semua mahasiswa. Ya. Tidak. Oke. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Perlu bisa dipertimbangkan. Tambahan mungkin ya. Mbak. Ada alat yang harus dilengkapi di kelas itu. Yang pertama adalah kamera namanya semacam switcher gitu ya untuk menayangkan hasil dari syuting itu ke broadcastnya gitu. Begitu. Oke.
Ya, baiklah. Terima kasih Pak Rudi. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Kebetulan anonymous nih, tidak ada nama. Oke, pertanyaan berikutnya ini tidak jadi ditujukan pada semua pembicara ya yang berkenan menjawab tentang pengembangan teknologi pembelajaran, tapi yang dikaitkan dengan disabilitas. Bagaimana teknologi pembelajaran ini bisa juga dimanfaatkan untuk membantu disabilitas atau pembelajaran untuk disabilitas. Bagaimana mungkin di UNESA, Pak Taji mungkin? Oke, terima kasih Bu Ina. Ya, salah satu keunggulan yang di UNESA itu kan juga mengembangkan disabilitas. Ya. Teman-teman PLB itu banyak yang S3-nya ngambil S3 Teknologi Pendidikan. Sekarang sudah jadi profesor dua-duanya itu. Jadi kalau pengen cepat jadi profesor, ambil S3TP. Ada Prof Masito, yang kemarin baru dikukuhkan ada Prof Yuda. Ya, itu beliaunya itu lah full teknologi, bukan MT teknologi, karena punya bidang studi. Ilmu teknologi dipergunakan untuk praktek-praktek pembelajaran dalam bidang disabilitas. Disertasinya Pak Fajar itu untuk anak berkebutuhan khusus juga ini. Di S3TP juga ada yang disertasinya meneliti tentang disabilitas. Jadi bagaimana keterampilan menggunakan, bagaimana keterampilan kemandirian mereka, kemudian bagaimana menggunakan bahasa tubuh mereka untuk mengenal bentuk, ukuran, dan warna, mungkin bisa menggunakan video atau multimedia yang lain yang bisa berdayakan untuk kepentingan pembelajaran untuk anak disabilitas. Begitu Bu Ina. Ya, terima kasih Pak. Kalau Pak Rudi, bagaimana ya Pak? Ya, kebetulan di UPI itu memang PKH itu S1, S2-nya sudah ada. S1, S2, S3 itu sudah ada, sehingga hanya ada beberapa saja yang mengikuti perkuliahan di prodi yang lain ya. Nah, sedangkan di UPI itu Bu Eren S2, S3 TP belum ada. Kita ketinggalan ya Pak Mustaji ya, karena memang kita lebih ke pengembangan kurikulum sebetulnya. S2. Jadi satu-satunya S2 dan S3 yang ada di Indonesia itu pengembangan kurikulum. S3-nya hanya ada di UPI, S2-nya hanya ada di UPI dan di UNESA. Untuk kegiatan pengembangan teknologi pendidikan untuk disabilitas, saya pikir sangat potensial ya, karena memang dengan bantuan ilmu teknologi, teman-teman di disabilitas itu pembelajarannya akan lebih terpasti, apalagi sekarang dengan adanya teknologi digital ya. Mereka akan lebih terfasilitasi. Oke, ya terima kasih Pak Rudi. Kalau Mas Harun tambahkan Bu Inu. Oh iya, monggo Pak. BPMTV itu kan dapat proyek banyak. BPMT, Balai Produksi Media Televisi, itu sudah 5 tahun terakhir ini menghasilkan produk-produk video pembelajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Gitu. Oh, keren. Terima kasih infonya, Pak Mo. Ya, tapi terdengar jelas di saya, Pak. Begitu. Dan sekarang kalau kemarin kita melihat tren penelitian bidang teknologi pendidikan yang sempat dibahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, itu kan salah satu penelitian yang kekinian adalah implementasi TP dalam bidang anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, mungkin suara saya yang agak delay nih. Oke, kalau Mas Harun sendiri, gimana mahasiswa, kira-kira minat mahasiswa untuk membuat
penelitian atau mungkin deskripsi atau di PMW karena Mas Anhar mungkin untuk pengembangan teknologi. Nah, Mas Anharu untuk minat mahasiswa meneliti tentang teknologi pendidikan untuk disabilitas. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin untuk saya dapat menjawab pertanyaan. Jadi terkait juga dan berlanjut dan lanjut lagi ke kompetisi yang lainnya. Gus, bagus. Lama-lama kita jadi tahu masalahnya gimana dan cara mengatasinya. Oke, baiklah Ibu Bapak sekalian, ini ada pertanyaan yang luar biasa nih ya. Semoga bisa dimanfaatkan untuk membantu Ibu guru yang sekarang sedang pusing pasti dengan beban di masa pandemi ya. Ada yang sudah harus luring, ada yang harus luring separuh, tapi tidak dengan mode broadcasting seperti yang disarankan Pak Rudi tadi. Kemudian ada yang full daring, sedangkan fasilitas, infrastruktur, bahkan budaya dan semacamnya kurang mendukung. Nah, dalam hal ini guru perlu sekali bantuan dalam mendesain pembelajaran, bikin media, dan lain-lain ya. Bagaimana, ada peluang untuk menjadi ASN nggak sih, lulusan teknologi pendidikan, tetap mengisi fungsional PTP, tapi di satuan pendidikan, di semua satuan pendidikan, mungkin di SMP, SMA, SMK gitu, bagaimana? Mungkin dari Pak Hashim dulu, yang baru saja menyampaikan juga. Terima kasih Bu Rina. Jadi kami melihat bahwa lulusan dari teknologi pendidikan ini punya peluang yang dalam perspektif kami di perencanaan, khususnya di pemerintah Provinsi Jawa Timur, tidak hanya mengisi formasi di menjadi guru, tetapi juga bisa mengisi nanti di formasi sebagai pengembang teknologi pembelajaran. Artinya seperti data yang saya sampaikan tadi, kita ini punya hampir jumlah sekolah yang sangat banyak. Katakanlah di Provinsi Jawa Timur, PKLK-nya ini yang negeri 71, yang swasta 346. Sekolah negeri SMK itu 297, swasta 1.797. SMA negeri 423, swasta 1.092. Dan kami di Provinsi Jawa Timur sudah memulai di formasi penerimaan CPNS tahun 2019 itu sudah kami buka formasi sebanyak 23 yang waktu itu sudah kami peruntukkan untuk guru SMK itu sebanyak 21 yaitu guru multimedia dan 2 formasi di jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran yang itu kami tempatkan di Dinas Pendidikan. Di samping itu, kami ini di samping ada Dinas Pendidikan, ada cabang-cabang dinas yang tersebar hampir 23 yang ada di kabupaten kota. Ini tentunya semuanya membutuhkan nanti dari jurusan teknologi pendidikan tadi untuk bagaimana mengembangkan pendidikan berbasis teknologi informasi, baik itu melalui daring dan lain sebagainya. Terus bagaimana nanti meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi informasi. Nah, tentunya kalau kita bayangkan dengan jumlah SMK kita, bahkan PKL yang jumlahnya begitu banyak, ini peluang yang sangat besar bagi lulusan dari teknologi pendidikan. Belum lagi seperti yang saya sampaikan, lulusan dari teknologi pendidikan ini tidak hanya mengisi di dunia pendidikan, tetapi juga nanti di UPD lain, misalkan di Badan Diklat. Nanti bagaimana mendesain pendidikan dan pelatihan yang di ASN, yang di Badan Pendidikan dan Pelatihan. Nanti juga bisa mengisi formasi di BLK.
balai latihan kerja, karena kami melihat kemarin kami rapat dengan teman-teman BLK, ternyata yang banyak dikembangkan pelatihan untuk masyarakat di BLK itu pelatihan berkaitan dengan multimedia. Nah, ini kan tentunya peluang yang menarik. Nah, dalam perspektif kami, BKD Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini kami yang merencanakan, artinya lulusan teknologi pendidikan ini nanti bisa dimanfaatkan di segala lini, tidak hanya di dunia pendidikan, tetapi juga bisa dimanfaatkan di dinas badan yang lain yang berkaitan dengan pembelajaran dan peningkatan kualitas, baik itu pelayanan kepada masyarakat maupun peningkatan kompetensi kepada masyarakat. Karena eranya saat ini kita memasuki era 4.0, kita saat ini memasuki dunia yang globalisasi yang dalam teorinya itu dunia bagaikan sebuah desa karena dikendalikan oleh teknologi, dan teknologi saat ini memegang peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Maka prospek untuk teman-teman yang saya katakan untuk Mas Anharu nggak usah khawatir. Cuma yang ingin saya tekankan di sini artinya apa? Kami yang di pemerintah daerah ini perlu informasi yang secara detail, baik di pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun di kabupaten kota tentang lulusan teknologi pendidikan, jurusan teknologi pendidikan, maupun yang nanti terkait dengan jurusan barangkali kurikulum. Nah, ini nanti akan kami, sehingga kami akan mendapat informasi. Karena mohon maaf, saya sampaikan kepada Dr. Rudi, Prof. Taji, ini teman-teman di kabupaten kota juga tidak semua tahu nih tentang lulusan ini, meskipun sudah banyak dimanfaatkan di pemerintahan dan lain sebagainya. Karena kami perspektif Mendasin itu kalau sekolah itu hanya butuh guru. Nah, ternyata tidak. Sekolah ini juga ternyata di samping butuh guru juga butuh terkait dengan tenaga yang berbasis teknologi pendidikan dari jurusan teknologi pendidikan. Apakah nanti arahnya menjadi jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran maupun mengisi formasi guru seperti yang saya sampaikan. Barangkali itu yang saya sampaikan, Bu Lina. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hasim. Ya, masih ada kesempatan untuk bertanya. Ya, halo moderator, masih ada kesempatan untuk bertanya. Silakan Pak Andim, moderator masih. Ya, Pak Hasim, masih. Pak Hasim. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah kondisi real BKD yang telah dilakukan, BKD Jawa Timur yang telah dilakukan dalam memfasilitasi lulusan teknologi pendidikan ini, Pak. Saya diberikan gambaran kondisi real yang telah dilakukan oleh BKD sampai saat ini dan kira-kira bagaimana perencanaan. Terima kasih sekali Pak Hasim, matur suwun. Dengan teknologi. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih dulu tahun 2018 atas kunjungannya ke BKD. Prof. Rusyono. Siapa kan waktu itu? Waktu itu bahwa jurusan teknologi pendidikan ini harus dimanfaatkan karena ini nanti ke depan sangat penting untuk konteks pembelajaran di Jawa Timur, apalagi di Provinsi Jawa Timur dengan sistem pendidikan kita ingin bagaimana nanti kualitas pembelajaran barangkali nanti tidak hanya tatap muka ke depan, tetapi juga bisa berbasis teknologi informasi. Nah, yang kami lakukan Pak dari pertemuan kita tahun 2018 itu, akhirnya kami rencanakan Pak formasinya untuk mengisi formasi lulusan dari teknologi pendidikan ini. Tadi saya laporkan sebanyak 23. Itu sudah kami coba. Nah, terima kasih. Saya tadi dapat gambaran dari Dr. Rudi, terus Prof. Mustaji. Kami memandang nanti sekolah SMA dan SMK, maupun PKLK ini nanti perlu membutuhkan jurusan-jurusan dari teknologi pendidikan. Artinya peluang itu semakin besar. Sekolah kita ini kan sangat besar Pak. Negeri itu SMA dan SMK kurang lebih ada 780-an. Itu kalau butuh 2 aja sudah dikalikan berapa Pak? Yang nanti bisa diserap.
Belum lagi seperti yang saya sampaikan, karena kualitas dari lulusan dari teknologi pendidikan ini ternyata nanti bisa kami formasikan, kami usulkan formasinya bisa di Diklat, di Badan Diklat untuk membantu mendesain pendidikan dan pelatihan. Nanti bisa kami desain ada kurang lebih, kalau di kami Pak, di Provinsi Jawa Timur itu ada kurang lebih 10 BLK Pak. Ada 19 BLK, mohon maaf, 11 BLK. Dan ini kemarin kami ketemu dengan kepala-kepala UPT, konsentrasinya adalah yang sangat diminati masyarakat terkait dengan di Balai Latihan Kerja itu terkait multimedia. Nah, ini tadi core kompetensi lulusan teknologi pendidikan yang disampaikan oleh Dr. Rudi, terus Prof. Mutaji, ini kan tadi di samping aspek bisa menjadi guru, tetapi juga nanti ada transfer knowledge, kemampuan terkait dengan teknologi multimedia dan sebagainya. Nah, tentunya ini saya juga sebagai perencana di BKD Provinsi Jawa Timur, ini nanti akan kami buka seluasnya jurusan teknologi pendidikan untuk mengisi formasi-formasi tadi, tidak hanya guru, tetapi juga bisa nanti di tenaga teknis fungsional, katakanlah di Dinas Pendidikan dan cabang dinas, maupun di Diklat dan BLK. Barangkali itu Pak Adi, ngapunten. Nggih. Matur sembah nuwun sanget Pak Hasim, terima kasih banyak atas penjelasannya. Pak Hasim mantap. Pak Hasim. Terima kasih. Sembah nuwun. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan ini, apakah yang membedakan teknologi pendidikan dengan teknik informatika? Karena kalau dilihat dari tugas tidak jauh berbeda. Mungkin dari Bapak Rudi bisa menjawab. Ya, terima kasih Mbak Iren ya. Yang salah satu yang membedakannya adalah masalah pedagogik, Pak. Masalah bagaimana mengembangkan bahan-bahan misalnya ya. Teman-teman di Tekpen itu ketika mengembangkan bahan digital atau media digital, itu bukan hanya dia harus menguasai tentang kedigitalannya, tetapi juga harus mengetahui tentang pedagogiknya. Sedangkan teman-teman di TIK, di teknologi informasi, mungkin dia tidak memperdalam pedagogiknya, gitu. Hanya menguasai bagaimana cara membuatnya, gitu ya. Itu salah satu yang membedakan. Oleh karena itu, di Tekpen itu dipelajari, gitu ya, mata kuliah yang terkait dengan pembelajaran, model-model pembelajaran, gitu ya. Itu yang membedakan ya. Karena ketika memang bagusnya ketika ada dalam satu tim, maka keduanya berkolaborasi. Ya. Karena mungkin teman-teman TIK lebih menguasai dari sisi ke-TIK-nya untuk membuat sesuatu, sedangkan dari teman-teman teknologi itu menguasai dari sisi pedagogiknya. Walaupun teman-teman di Tekpen juga menguasai ke-TIK-nya gitu. Walaupun mungkin tidak sedalam apa yang dikuasai oleh teman-teman TIK. Begitu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Untuk selanjutnya, ini ada lagi pertanyaan. Dalam formasi yang telah tertera, apakah hanya dikhususkan untuk teknologi pendidikan atau juga bisa dari lulusan kompetensi bidang lain? Mungkin ini pertanyaan ditujukan untuk Bapak Hashim. Terima kasih moderator. Jadi berdasarkan perencanaan itu, misalkan untuk guru multimedia dan sebagainya seperti pengalaman kami kemarin, kualifikasi pendidikan itulah yang nanti menjadi desain. Apakah terkait dengan jurusan teknologi pendidikan itu apakah dibuat khusus tunggal atau nanti ada kualifikasi pendidikan yang lain. Tentunya ini nanti perspektifnya kita lihat dari analisis kebutuhan. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh ini dari jurusan teknologi pendidikan aja. Itu nanti kita lihat perspektif kebutuhannya dan itu tergantung nanti dari analisis beban kerja. Terus nanti kita lihat apakah
ini hanya khusus untuk teknologi pendidikan, jurusan teknologi, lulusan dari teknologi pendidikan atau jurusan yang lain. Nah, kita melihat perspektif dari jabatan yang nanti dilamar. Jadi seperti itu. Artinya nanti bisa, jabatan ini hanya difokuskan kepada jurusan teknologi pendidikan, atau jabatan ini nanti bisa diisi dari berbagai macam kualifikasi pendidikan, yang salah satunya bisa dari jurusan teknologi pendidikan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kami mengucapkan terima kasih buat Bapak, Ibu, dan Saudara Anharu yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, dan juga sesi tanya jawab itu dapat menambah informasi yang baru bagi kita semua. Ya, kita puji syukur saat ini kita telah sampai di penghujung acara. Namun sebelum acara ini berakhir, marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyukseskan webinar kemasalahan teknologi pendidikan 2021 pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak, Ibu, dan peserta webinar yang saya hormati, untuk selanjutnya marilah kita foto bersama untuk mengabadikan momen ini. Dimohon seluruh peserta untuk menyalakan kamera. Mungkin dari panitia bisa memandu. Sehat Pak Rudi. Saya hitung. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, akhir kata, saya Stephanie Lois selaku Master of Ceremony mewakili seluruh panitia yang bertugas di belakang layar, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dan peserta webinar Kemasalahan Teknologi Pendidikan 2021. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari.